Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbagi bagaimana membuat modul ajar atau buku dan sebagainya, tapi berbasis digital. Nah, salah satu aplikasi yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah Ezin, membuat buku yang interaktif secara online. Pertama-tama, kalau kita tidak hafal websitenya, kita buka aja di Google ya. Google, kemudian kita tulis Haizin. Nah, ini tulisannya Haizin, Haizini ya. Nah, kita pilih yang paling atas ini. Kita tulis paling atas ini. Nah, setelah kita klik Haizin nanti muncul seperti ini. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan kalau sudah muncul seperti ini adalah kita sign up dulu. Ada di pojok kanan, ini ada login, ada sign up. Kita klik sign up, dan saya sarankan Bapak Ibu atau para pendengar, ini tinggal kita daftar aja menggunakan Google, biar lebih cepat ya. Tinggal kita klik, kita pilih ini, email kita apa, tinggal klik konfirmasi ya. Nah, tandanya kalau kita sudah login itu adalah di sini tidak ada lagi sign in atau sign up gitu ya. Langsung masuk ke home, dashboard, kemudian new playbook sampai logout. Nah, untuk pemulainya kita klik dashboard ya, dashboard. Kemudian muncul seperti ini, tinggal kita klik aja new playbook. Nah, tentu di dalam membuat buku ini menggunakan Ezin ini adalah buku yang mau kita upload itu memang sudah jadi dalam bentuk PDF ya. Bukunya sudah jadi dalam bentuk PDF. Sebagai contoh, saya coba kita cari yang sudah ada kelengkapan, maksudnya sudah dalam bentuk PDF ya. Contohnya ini, setelah kita klik upload, dia akan mengupload file kita yang ada di Ezin ini. Kita tunggu sampai 100%. Nah, lamanya itu memang tergantung dari jaringan internetnya. Semakin bagus jaringan internetnya, jadi uploadnya semakin. Yang kedua adalah dari kapasitas. Semakin besar kapasitasnya, semakin lama
Semakin kecil, semakin cepat. Jadi tergantung dari jumlah halaman dari buku yang kita buat. Nah, kalau sudah selesai 100%, ya, kita diarahkan ke satu halaman untuk editing. Bagaimana mengedit, mempercantik dari buku yang kita buat, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini tadi yang sudah saya upload itu, ya. Kalau kalau sudah masuk seperti ini tinggal kita klik ini aja nih. Nah, dia per lembarnya begini. Jadi bentuknya begini. Nah, ini kita bisa perhalus nanti, ya. Kita bisa perhalus dengan model yang lain tentunya, ya. Nah, ini ada titel Bapak Ibu. Titel itu judul. Saya kira kalau mau ditulis silakan Kak Bapak. Tapi di sini sudah ada judulnya, jadi kita nggak usah. Sekarang kita kasih efeknya, efek dari setiap halaman. Nah, di sini kita bisa memilih. Ada yang dalam bentuk majalah, bentuknya kayak gini. Ini tinggal kita klik. Kalau kita bentuknya seperti buku, nah dia ada perbedaannya. Kemudian kita pilih album, ada bedanya, ya. Notebook dalam bentuk slide, dalam bentuk card, dalam bentuk cover loop. Nah, jadi ada bayangan di sini, ya. Kemudian ada dalam bentuk one page. Jadi saya pilih dalam bentuk buku aja contoh. Jadi bisa dipilih sesuai dengan selera kita, ya. Nah, penampilannya itu bisa kita pilih apakah dari kiri ke kanan atau sebagainya, ya. Terus yang muncul itu apakah menyesuaikan atau dua halaman atau satu. Nah, jadi kalau satu, ketika kita ngelik itunya, jadi munculnya satu. Kalau misalkan double, nanti munculnya kiri kanan sini, ya. Saya coba yang double. Kalau sudah, tinggal kita klik close. Kemudian yang kedua yang bisa kita gunakan adalah background. Background ini itu ada di bagian belakang buku ini, ya, bagian belakangnya. Nah, di sini banyak pilihan, tinggal kita pilih. Atau kalau kita punya apa namanya gambar lain, tinggal kita taruh di sini, klik yang ini. Misalkan saya pilih ini, dan nanti dia munculnya kayak gini, ada di sini, ya. Atau kita cari yang lain. Misalkan ini, tinggal kita klik aja nanti munculnya di sini. Kalau memang ini sudah kita cocok dengan warna ini, ya, tinggal kita pilih close saja. Nah, kalau sudah, ini ada style nih. Apakah posisinya itu kita top center, nanti posisinya di tengah, atau bottom, ya, atau bottom right, tinggal kita pilih. Terus kita mau transparan, jadi bisa kita blurkan ini, apa namanya, background. Terus transparansi, semakin ke kanan semakin transparan, ya, kita blurkan. Strange, kita blurkan aja biar nggak terlalu ini. Terus kemudian kontrol.
Kontrol ini maksudnya adalah kalau kita munculkan download, jadi di sini orang bisa download materi yang ada di dalam buku yang kita buat ini. Tapi kalau nggak mau, ya tinggal kita matikan aja seperti itu. Kemudian share. Nah ini. Jadi kalau kita munculkan ini, pas kita klik nanti ada muncul alamat dari buku kita ini. Tinggal kita klik, kemudian kita share mau ke WA, mau ke apa namanya nih, Facebook Messenger, kemudian ke Telegram, Facebook, kemudian ke Twitter, ya, kemudian Pinterest, ke email, dan sebagainya. Ya, lebih bagus dimunculkan. Suatu saat kita munculkan, tinggal kita share aja lewat sini. Kemudian kalau kita mau memunculkan print misalkan, jadi orang bisa print ini modul kita ini. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Ya. Kemudian full screen. Nah, jadi kalau kita tidak memunculkan, nanti kalau misalkan ada orang pengen wah munculnya itu pengen full seperti biasa, jadi orang bisa apa namanya menggunakan tombol ini. Kemudian preview dan next. Kalau kita pengen taruh, tinggal diklik aja. Nanti munculnya di sini. Next, kemudian gitu ya. Kemudian memunculkan first page misalkan. Jadi otomatis ke halaman pertama. Kalau last, jadi langsung kita klik di pasti terakhir dia balik lagi. Nah, itu penggunaan dari control show. Style ini bisa kita pilih. Mau ganti ini, misalkan kita menggunakan yang lain. Ya. Navigasi. Navigasi posisinya ada di mana, gitu kan? Misalkan ada muncul di sini ya. Kemudian fix corner, berarti nggak usah dimunculkan. Scroll, apakah zoom atau kosong ya atau navigasi ini. Kemudian navigasi barnya. Jadi kalau kita tulis page number aja ya, kalau bisa nanti dua-duanya aja ya. Kemudian load page, ini kita mulai dari first page aja. Kemudian kita close. Kemudian background audio. Ini kita bisa masukkan audio biar orang tidak membosankan gitu ya di dalam membaca buku kita. Boleh lagu dan sebagainya. Tapi kita harus download dulu apa namanya audionya. Boleh audio lagu apapun bisa ya. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan gambar, video atau audio atau alamat web ya. Contoh image. Nah, di sini tinggal kita ini aja nih. Gambar apa yang mau kita masukkan gitu ya. Tuh, tapi kita harus membuka dulu gambarnya gitu ya. Cari gambar apa misalkan. Contoh di galeri kita mau gambar ini misalkan. Oh, dia tidak support ya. Terlalu besar. Nanti kita coba cari gambar yang lainnya. Nah, kalau sudah pas diklik ini muncul kayak gini nih. Nah, kita mau hapus nih, tinggal diklik aja ini. Kemudian di sini ada tanggal gambar delete ya. Kemudian video. Video saya mau munculkan di sini. Nah, video ini boleh video yang
yang ada linknya aja, kalau dari YouTube, atau kita upload sendiri. Contoh saya punya dari YouTube misalkan. Saya buka dulu YouTube-nya. Kemudian misalkan yang ini. Linknya kan ada di sini, saya copy aja. Kemudian saya paste di sini. Nah, jadi videonya muncul di sini, tinggal kita close. Audio pun sama. Misalkan audionya di sini. Tapi kita harus punya link audio, kalau nggak bisa. Ya. Jadi harus disiapkan dulu file-filenya. Gitu. Kalau ini enggak, kita hapus saja. Misalkan videonya ini. Kalau sudah selesai apa yang kita lakukan, tinggal kita save aja. Nah, tinggal kita save, stop editing, ya. Jangan lupa di sini dilihat. Kalau masih ada ini, kita belum bisa mengkliknya ya, tapi kalau di stop dulu, nah nanti muncul begini. Nah, videonya otomatis muncul di sini. Nah, itu. Kemudian kita ke lembar berikutnya, ya. Lembar berikutnya atau terakhir. Nah, gitu kira-kira. Saya kira demikian tutorial singkat bagaimana tata cara kita membuat flipbook maker melalui ASN. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.